Shalom, selamat pagi yang ikutin live streaming. Puji nama Tuhan, di hari Sabtu ini, di Sahabat Salom ini, kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Selamat pagi yang ikutin live streaming. Bagi yang ikutin siaran tunda nanti, ya selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam. Tapi kita bersyukur, kita dikasih keselamatan dari Tuhan Yesus, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuntunan sepekan selama seminggu ini, di hari terakhir di minggu ini. Hamba-hamba Tuhan luar biasa dipakai Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Tidak kebetulan hari ini, bahkan 2 hari yang lalu kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, kita bersyukur jadi orang Kristen, kita juga dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, amin. Pagi ini kita mau satukan hati. Saya undang Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, apapun kondisinya. Pagi ini, saat ini kita mau bersyukur sama Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dalam hidup ini. Pagi ini secara khusus kita mau sama-sama berdoa. Kita mau ngucapin berkat atas Indonesia. Kita mau berdiri batas bangsa ini. Bukan sebuah kebetulan kita ada di Indonesia. Kita lahir di Indonesia. Kita harus bangga. Kita dipakai Tuhan atas Indonesia, atas kota dimanapun kita berada. Amin. Saya undang Bapak Ibu, satukan hati kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami datang dengan rasa syukur kami Tuhan. Apapun keadaan kami mau bilang terima kasih. Engkau sungguh dan teramat baik atas setiap kami Tuhan. Terima kasih selama minggu ini Tuhan Kau sertai kami. Bulan ini Tuhan, bahkan tahun ini Tuhan, kami bersyukur. Kami ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini izinkan kami bersyukur Tuhan atas rencana-Mu atas setiap kami Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia Dalam satu tubuh, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. sama-sama ku ucapkan berkat Bapak Ibu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan menuakan lebih dari hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, kami bersyukur atas rencana-Mu atas hidup kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu.
bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengan iman katakan, ku ucapkan berkat, Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. sekali lagi ku ucapkan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama bagi bangsa ini, Bangsa ini amin Tuhan, kami berdiri dan membawa doa bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Atas atas seluruh bumi. Rombaya syana awal-awal kami bersyukur Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa ini, Yesus. Kami bawa doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah lawatan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Damaian di Indonesia Tuhan, damailah negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini makin banyak orang yang takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa kami. Kami berseru Tuhan, beritahu roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari pemerintahan pusat hingga desa-desa Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur atas rencana-Mu Tuhan. Bahkan rancangan-Mu yang mulia atas setiap kami, atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar sebagian dari firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Sampaikan isi hati-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Roh Kudus berkarya Engkau Tuhan. Roh Kudus berkarya dimanapun kami berada. Berbicara Kau pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pagi ini ke tangan-Mu Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom. Masih selamat pagi yang ngikutin live streaming atau pagi ini yang mengikuti tuntunan sepekan. Sudah menyiapkan dari malam nih, dari semalam video di-upload terus langsung beri peringatan, maksudnya dikasih ingatan bahwa besok ada video tuntunan sepekan gitu. Nah, hari ini bersyukur di hari Sabtu nih. Tadi di awal saya bilang selama seminggu ini kita dikasih tuntunan sepekan. Bapak Gembala terima kasih atas kesempatannya memberikan buat setiap kami hamba-hamba Tuhan. Setiap kami, kenapa saya bilang hamba-hamba Tuhan? Ya, setiap kita terpanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin.
Karena tidak ada yang lain, kedua pilihannya, hamba Tuhan atau hamba hantu. Ya cuma itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, apapun profesi kita percaya kita semua dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ya, haleluya. Nama Tuhan. Sabtu nih, ada orang yang sudah pengen liburan atau mempersiapkan besok Minggu biasanya ingin liburan. Ya, ada fenomena baru setelah pandemi nih. Ada beberapa dulu fenomena ini bahkan sedikit mengkhawatirkan para gembala atau pendeta-pendeta, yaitu istilah domba yang hilang. Hamba Tuhan semualah, kita semua kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa yang gak terhilang, namanya domba yang hilang. Nah hari ini ada fenomena baru nih, namanya domba yang healing. Nah kenapa ada fenomena ini? Karena seringkali domba-domba atau jemaat-jemaat pamitan nih mau liburan sama Bapak Pendeta atau Bapak Gembala, besok saya izin gak ke gereja, mau liburan sama keluarga. Liburannya gak salah Bapak Ibu, tapi hari ini yang menarik adalah sebelum liburan ibadah dulu. Karena kenapa? Tadi yang saya bilang domba yang healing tadi tuh. Lama-lama domba yang healing itu akan jadi domba yang hilang kalau Bapak Ibu nggak ke gereja, nggak ikut dalam persekutuan, nggak ikut dalam komunitas, bahkan nggak mengikuti. Sekarang kita bersyukur ya, kita belajar lewat pandemi, kita sekarang online, ibadah bisa online, apapun bisa online, kita bersyukur itu. Nah, minimal ibadah online lah Bapak Ibu, jangan sampai kita nggak ibadah. Liburannya nggak salah. Jadi ini pesan-pesan buat bukan Bapak Ibu, buat adik-adik atau siapa yang mau diajak papa mamanya liburan, nggak salah, liburannya nggak salah. Tapi bilanglah Bapak pada papa mama, Mama kita ke gereja dulu yuk, Mama kita ibadah dulu yuk, baru kita liburan. Atau nanti di tempat liburan kita bisa searching tuh tempat ibadah terdekat di mana kita berada. Ke gereja dulu, kita utamain Tuhan. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar dari sebuah tema. Dari awal, dari hari Senin kita sudah dimerdekakan oleh segi keuangan, dimerdekakan oleh ibadah, dimerdekakan oleh, ya mengikutilah Bapak Ibu boleh lihat di tuntunan sepekan ada beberapa tema yang diberikan oleh Bapak Gembala tentang merdeka. Iya, kita tidak terlepas dari kata merdeka karena memang suasananya masih merdeka. Nah, hari ini merdeka dari pergaulan yang buruk di tengah-tengah pergaulan. Ayat yang sangat familiar atau ayat yang sangat sering kita dengar adalah dalam 1 Korintus, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita sepakat bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Bapak Ibu boleh baik, punya kebiasaan baik, tapi kalau Bapak Ibu letakkan kebiasaan yang baik itu di tengah-tengah pergaulan yang buruk, kebiasaan yang baik itu akan terusak dari kebiasaan yang buruk oleh kebiasaan yang buruk tadi. Nah, kalau ngomong tentang merdeka, saya mulai searching nih. Ya, Bapak Ibu mungkin udah tahu lah arti merdeka, tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka memiliki 3 arti. Ya, ini bebas dari perhambaan, penjajahan atau sebaginya, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Jadi Bapak Ibu bisa berkata Bapak Ibu merdeka ketika Bapak Ibu bebas dari perhambaan, perbudakan, penjajahan. Nah, kata merdeka. Nah, bersyukur konsep kekristenan, kata merdeka dalam kekristenan berbeda dengan konsep kemerdekaan yang barusan kita memperingati. Dunia sepakat bahwa kemerdekaan itu adalah hasil dari perjuangan, hasil dari usaha. Nah, kemerdekaan dalam kekristenan adalah bukan hasil usaha kita atau bukan hasil perjuangan kita, tapi murni pemberian Tuhan. Amin. Haleluya. Ayatnya saya bacakan begini. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu memang telah terpanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua dimanapun kita berada, ayat ini jelas dalam Galatia berkata, kamu, anggap aja kita lah, saya telah dipanggil untuk merdeka. Jadi panggilan merdeka. Jadi kita ini dari kita diperbudak oleh dosa, kita dipanggil Tuhan untuk merdeka. Jadi konsep kemerdekaan dalam kekristenan bukan hasil perjuangan kita, bukan hasil dari jerih lelah kita, bukan Bapak Ibu. Konsep kekristenan adalah pemberian. Alkitab dengan jelas mencatat, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan yang lain. Jadi gini, Bapak Ibu,
kita menarik adalah kita kekristenan adalah menganut bahwa kemerdekaan adalah pemberian Tuhan. Tapi jangan sampai kita mensalahgunakan kemerdekaan itu. Banyak orang mensalahgunakan kemerdekaan itu. Nah, kita hari ini kita mau belajar diingatkan kembali betapa pentingnya kita tetap dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang kasih merdeka, kita itu benar-benar merdeka. Jelas ayatnya dalam Yohanes 8 ayat 36. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi total Bapak Ibu, merdekanya bukan tapi benar-benar. Jadi orang Kristen itu harusnya jangan sampai kita sering menggunakan kata tapi. Misalkan Bapak Ibu sedang beribadah, mendengarkan khotbah atau siapapun, hari ini khotbahnya menarik, hari ini saya diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak itu. Tapi jangan Bapak Ibu, jangan gunakan kata tapi. Orang Kristen jangan sering-sering menggunakan kata tapi. Karena apa? Kata tapi akan menghilangkan hal-hal yang baik. Misalkan tadi itu saya contohkan. Hari ini saya diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Tapi, itu Bapak Ibu udah diberkati. Tapi dengan kata tapi, Bapak Ibu bisa merusak apa yang Bapak Ibu udah dapat. Jadi Bapak Ibu, karena Alkitab dengan jelas berkata tegas bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Kita mau baca ayat pokok kita mau sama-sama belajar dari kisah ini nih. Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Kita mau sama-sama, tadi kan temanya tentang merdeka dari pergaulan yang buruk di tengah-tengah pergaulan. Ayat ini cukup menarik buat saya, kita mau sama-sama belajar dari ayat ini. Bapak Ibu mungkin sudah sering sekali membacanya, tapi kita mau baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 25 saja. Saya akan bacakan satu ayat dari ayat di tempat ini. Oke, Efesus 4 ayat 17 manusia baru perikopnya. Kenapa kita sebagai orang merdeka itu dinyatakan sebagai manusia baru? Ya, karena kita dilepaskan dari perbudakan jadi manusia baru. Nah, kita mau belajar di sini hampir ya korelasinya sangat berkorelasi dengan tema hari ini. Oke. Saya bacakan ayat 17 begini. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Tadi saya bilang kenapa kita jangan sering menggunakan kata tapi, karena kata tapi itu menjadi kata pembanding yang sebenarnya kita dapat tapi gitu. Enggak boleh, karena Alkitab dengan jelas mengajari kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Tegaskan ini kepada kita di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan dengan pikiran yang sia-sia. Ya, kitab Efesus mencatat, menasihati kita semua dimanapun kita berada dengan jelas dan tegas. Kata jelas dan tegas tadi dikatakan, kutegaskan kepada kamu, janganlah hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hari ini kita bersyukur, kita percaya Bapak Ibu yang mengikuti live ini, video ini, GBI Arkadia, pasti percaya bahwa Bapak Ibu sudah hidup dalam Tuhan. Amin. Nasihat yang pagi ini yang pertama adalah supaya kita jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan sampai orang melihat, beberapa hari yang lalu saya bilang saya lupa kayaknya di GBI Arkadia, saya bilang, sosial media yang kita miliki itu jangan kita jadikan jendela rumah kita, jendela rumah tangga kita. Sosial media itu kita jadikan etalase. Jadi apa yang Bapak Ibu pengen pajang aja. Jadi Bapak Ibu misalkan pengen majang hal-hal yang lucu, ya pajang aja yang hal-hal yang lucu, yang asik. Jangan jadikan jendela. Kenapa? Jangan sampai orang tahu isi rumah Bapak Ibu atau orang tahu lewat sosial media kalau keluarga Bapak Ibu misalkan sedang tidak baik-baik. Misalkan orang bisa tahu nih, Bapak Ibu ada di sini, ada di Tangerang, saudara Bapak Ibu yang di Medan, yang di jauh sana atau di bahkan luar negeri bisa tahu. Si Daus lagi bermasalah sama istrinya. Kelihatan dari sosial medianya, habis berantem nih sama istrinya. Jangan Bapak Ibu, jangan gunakan sosial media kita sebagai alat atau tadi saya bilang sebagai jendela rumah tangga kita. Sosial media kita gunakan sebagai etalase saja, kita jadikan. Ya, Bapak Ibu mau majang roti di situ, mau majang kue di situ, mau majang apa yang Bapak Ibu pengen kira-kira tampilin aja. Gitu. Jadi hari ini nasihat yang pertama, janganlah kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah.
dengan pikiran yang sia-sia. Bapak Ibu, hari ini seringkali kita ditakutkan dengan sebuah pikiran. Walaupun survei itu berkata begini Bapak Ibu, survei itu berkata apa yang kita takutin, apa yang kita bayangin yang belum terjadi itu di atas 80 bahkan di atas 90% itu tidak terjadi. Yang Bapak Ibu takutin gitu, itu tuh belum terjadi. Jadi ini kata-kata Bapak Gembala yang saya selalu masih ingat. Gagal itu kan nanti. Kenapa kita harus berhentinya sekarang? Jangan pernah merusak hari ini dengan merisaukan hari esok. Amin. Hidup memang susah ya. Alkitab juga dengan jelas berkata, ya kesusahan sehari cukuplah sehari karena esok mempunyai kesusahannya masing-masing. Ya dunia memang susah, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi jangan sampai kesusahan yang ada dalam kesusahan yang ada dalam pikiran kita itu menambah susah yang sedang kita alami. Jangan sampai sukacita itu undur dari kita gara-gara bayangan-bayangan yang nggak pasti. Ayat 18 gini, dan pengertiannya yang gelap, tadi kan bilang dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap. Tadi tuh yang saya bilang bayangan-bayangan yang gelap, jauh di sana gelap, kita udah bayangin, itu nggak akan terjadi. Itu pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya kita dinasehatkan dengan jelas supaya kita tidak hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah tadi tuh, dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tadi saya bilang kenapa kita perlu berkomunitas, kita perlu bersekutu, perlu ke gereja. Ya ini Bapak Ibu, supaya kita hidup bersekutu sama Tuhan. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, Alkitab dengan jelas tuh ayat 18 bagian B, jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Kita dihindari untuk hidup-hidup seperti itu. Ya, tadi yang saya bilang fenomena baru domba yang healing. Domba yang healing itu tidak akan pernah merasa dia menjadi yang hilang. Karena, saya masih ada kok, masih ada. Tapi tiba-tiba tiap minggu nggak ada aja ke gereja. Tiap ada nggak ada aja. Tiap ada komunitas kegiatan dia nggak ada aja. Lama-lama dia menjadi domba yang hilang. Nah, hari ini kita bersyukur. Selanjutnya adalah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka. Ya, Alkitab kayaknya nggak sopan banget ngomong. Ya, tapi kenyataannya begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hidup seturut dengan mengikuti orang-orang yang di luar sana, orang-orang bodoh. Ya, Alkitab dengan jelas seperti itu. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka. Makanya hari ini temanya adalah merdeka dalam pergaulan. Pergaulan yang buruk. Nah, hari-hari ini kita mau lepas dari pergaulan-pergaulan yang buruk itu karena kita tahu bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat selanjutnya nih. Ayat 19. Perasaan mereka yang tumpul. Bapak Ibu, ini kita mau sedikit-sedikit ya. Ini pengertian menurut saya, perasaan yang tumpul. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu sudah tidak punya rasa empati kepada saudara Bapak Ibu, saudara atau lingkungan kita, hati-hati Bapak Ibu. Kita sedang berada dalam situasi di mana kita akan menjadi orang yang di luar Tuhan. Karena indikasi orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah punya perasaan yang tumpul. Jadi izinkan pagi ini saya mengingatkan betapa pentingnya yuk kita bangun empati kita. Kita mau mengasihi. Ya, tugas pokok, bukan tugas pokok. Iya, hukum Tuhan yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Ya, kita pasti tahu mengasihi Tuhan. Tapi tidak kalah pentingnya adalah mengasihi sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Hari-hari ini kita orang Kristen harusnya memiliki kasih lebih dari mereka yang tidak mendengar atau mendengar pengajaran tentang kasih. Jadi orang-orang Kristen harusnya punya perasaan yang tidak tumpul. Ya, kalau kita nolong orang tidak harus uang Bapak Ibu. Ya, mungkin ada orang-orang yang bisa nolong lewat pertolongan lewat uang. Ya, tidak apa-apa. Tapi hari ini kita mau belajar empati. Peduli dulu sama orang-orang yang membutuhkan. Kita mau belajar. Karena perasaan yang tumpul itu adalah indikasi orang-orang di luar sana. Oke. Sehingga ia menyerah. Selanjutnya Bapak Ibu ayat 19. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Betapa ngerinya Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai perasaan yang tumpul, kita lama-lama
lambat laun kita akan menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah dan segala macam kecemaran. Indikasi awalnya tadi tuh nggak memiliki kasih, perasaan yang tumpul, sabodo teing lah kalau orang, ya dia mah dia, saya mah saya gitu. Nah, hari ini kita mau belajar empati, kita mempunyai rasa yang jangan tumpul. Karena lambat laun rasa yang tumpul itu akan membawa hawa nafsu kita, atau kita mengerjakan hal-hal dengan serakah, dengan segala macam kecemaran. Nih, tetapi kamu bukan demikian. Kita bersyukur, ini nasihat buat kita, tetapi kita bukan demikian. Kamu belajar mengenal Kristus. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah kenal sama Tuhan Yesus. Teladan kita, role model kita adalah Kristus. Jadi kalau dalam kitab, ada Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Markus, itu Injil-Injil, dan kita ini adalah Injil yang keenam nih, Injil yang terbuka yang harus kita melihat. Jadi kalau dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu kan kisah tentang Yesus. Orang boleh melihat, orang boleh membaca kisahnya Tuhan Yesus. Nah, orang-orang boleh melihat kita sebagai muridnya Kristus. Tadi saya bilang kita itu rasul ke-6. Kita itu harus mengekspresikan, orang boleh melihat tuh muridnya Tuhan tuh, anaknya Tuhan tuh. Gitu tuh. Anaknya Tuhan mah tuh kayaknya resep aja ngikut Tuhan mah, kayaknya seneng aja bawaannya. Kita harus ekspresikan, jangan sampai kita apa bedanya ikut Tuhan sama enggak. Nah, hari ini nasihatnya ayat 20 tuh menarik buat kita, adalah khusus buat kita. Tetapi kamu bukanlah demikian, bukan seperti yang saya sebutin di atas tadi tuh. Karena kita telah belajar mengenal Kristus. Makanya kita bersyukur, jangan sampai kita ini sudah kenal Tuhan, bahkan kita mengenalkan Kristus kepada orang, tapi malah kitanya yang kabur. Ada mungkin Bapak Ibu punya lah kenalan, atau Bapak Ibu punya kesaksian telah mendengar, misalkan ada suami atau istri, misalkan awalnya istrinya bukan orang yang kenal sama Tuhan, menikah dikenalkan sama Tuhan, akhirnya istrinya kenal, menjadi pelayan, takut, suaminya malah meninggalkan Tuhan. Ada loh Bapak Ibu yang begitu. Nah, kenapa? Sebabnya demikian, karena nanti akan kita baca di ayat selanjutnya. Oke, saya lanjutkan ayat 21 nih Bapak Ibu. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Tuhan Yesus, dan menerima pengajaran dalam Tuhan Yesus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nanti makanya kita bersyukur kita telah mengenal, bukan hanya sekedar mengenal, kita mendengar tiap hari. Makanya betapa pentingnya tadi komunitas, persekutuan. Karena lewat persekutuan itu kita kembali dicas lah, bahasanya begitu. Ya oke lah, walaupun sebenarnya nggak harus begitu. Orang kalau habis ke gereja Minggu, wah semangat nih, Senin, Selasa, loyo lagi. Kita bersyukur Rabu ada rumah doa, dicas lagi. Kamis, loyo lagi. Ya, tapi kalau memang orang, enggak apa-apa, kita sama-sama berdoa supaya kita makin kuat tiap hari. Nah, kita bersyukur ada rumah doa pagi tuh, tiap pagi bisa kita dicas tiap hari. Ada tuntunan sepekan dicas tiap hari. Makanya pentingnya persekutuan, pentingnya pengajaran tentang kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 saya lanjutkan. Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini menarik nih. Seringkali kita ketika kenal Tuhan, ada orang-orang yang lahir baru, misalkan baru kenal Tuhan Yesus, cinta mula-mula. Itu kalau tidak membuang manusia lamanya, seringkali nanti ada sebuah titik ketika dia lemah, dia bisa kembali. Makanya konsep kekristenan itu harusnya manusia lama terus dipakein manusia baru. Bukan hanya sekedar dipakein, maksudnya ditimpa atau didobelin dengan manusia barunya, baju barunya, bukan. Tapi yang lama dibuang dulu nih. Dan pakai yang baru. Karena kenapa? Anggur yang baru itu kalau ditaruh di kantong yang lama, nanti kantongnya malah rusak. Ngerti ya Bapak Ibu? Nah, hari ini kita mau belajar seperti itu. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Makanya tadi betapa pentingnya kita baru mengosongkan diri, baru tuh. Bukan hanya sekedar timpa, oke. Orang seringkali masih jalan dua-duanya. Yang lama masih dijalanin, yang baru oke, ke gereja rajin, tapi masih ngerokok.
Ada ya, ada orang tanya ayatnya di mana mas? Ngerokok nggak boleh, ayatnya di mana? Bapak Ibu nggak usah tanya ayat. Bapak Ibu ngerokok di Indomaret kalau nggak diusir. Jangankan di ya kan di surga, di Indomaret aja nggak boleh loh. Nanti di surga Bapak Ibu gimana? Suruh kalau rokok di sana tuh, sana di neraka gitu. Maksudnya kan gitu, jangan sampai begitu Bapak Ibu gitu. Di mall, dalam mall aja nggak boleh ngerokok gitu kan, apalagi di surga gitu. Oke lah gitu. Dan kita mau sama-sama belajar lah hari-hari kita supaya kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Ya, amin. Nah, nggak usah tanya ayatnya di mana tentang rokok tadi tuh, gitu lah sebuah jawab. Tapi benar Bapak Ibu. Benar. Di pom bensin aja nggak boleh rokok, gimana kalau di surga? Haleluya. Oke, ayat 24 yang menarik nih. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, dari dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita menggunakan manusia baru, bukan hanya sekedar baru ciptaan kita, baru versinya kita. Oke, saya akan berubah, yang kemarin lakuin B, sekarang A. Berubah dong, saya berubah. Tidak hanya sekedar itu, tapi kita berubah mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kita harus berjalan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25 sebagai penutup, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada orang lain, karena kita semua adalah sesama anggota. Amin. Ini ayat ini menarik buat kita nih. Karena itu buanglah dusta. Bapak Ibu, janganlah ada dusta di antara kita. Kalau tidak suka, ngomonglah dengan orangnya. Kok, Ci, Pak, Bu, kayaknya saya kurang srek nih kalau Bapak Ibu atau Ci ngomong gini. Ngomong aja, jangan ngomong di belakang. Ada dusta di antara kita, di depan muji, di belakang nusuk. Jangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya atau nggak percaya? Ini nanti Bapak Ibu, kalau diajak cerita menjelekan orang lain, jangan mau. Kenapa? Misalkan A, B, C. A dan B menjelekan C nih. Setuju nih, A dan B kayaknya asik menjelekan si C. Bapak Ibu percaya atau nggak percaya ketika A bersama C, dia menjelekan si B? Makanya Bapak Ibu kalau ada yang udah stop dulu deh, jangan jelek-jelekin orang, udah nggak apa-apa gitu. Udah, itu urusan dia. Gitu maksudnya gitu, jangan pernah menjelek-jelekan Bapak Ibu. Yang menarik adalah, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kita ini sesama anggota Kristus, satu tubuh dalam Kristus. Masa iya kamu jelek-jelekin badanmu? Misalkan kita ini satu tubuh nih. Tiba-tiba misalkan kuku saya hilang satu nih, yang satu tunjuk nih. Awalnya nggak ada orang tahu nih, kalau saya itu nggak punya kuku di jari manis saya itu nggak punya kuku, nggak ada orang tahu nih. Tiba-tiba saya cerita sama yang lain, tahu nggak? Sebenarnya saya itu nggak punya kuku. Maksud saya iya nggak ya, harusnya kalau itu menjadi hal yang buruk, janganlah diungkapin ke orang-orang. Kan kita ini sesama anggota. Alkitab dengan jelas, kita ini sesama anggota. Amin. Amin Bapak Ibu, biarlah kita merdeka di tengah pergaulan yang buruk. Kita merdeka di tengah hal-hal yang, ya supaya kita tetap merdeka lah, murni, benar-benar terlepas dari hal-hal yang tadi dari awal tadi saya beritakan bahwa kita harus membuang hati perasaan yang tumpul, dari kita menjauhkan diri dari persekutuan. Jangan sampai kita buang-buang gitu. Yuk kita datang sama-sama, kita pagi-pagi ini semangat kita mau datang persekutuan sama Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin Bapak Ibu, nama Tuhan. Haleluya, semoga Bapak Ibu dapat mengerti. Kalau Bapak Ibu nggak mengerti, doa sama Tuhan. Roh Kudus kasih pengertian buat Bapak Ibu. Amin. Pagi ini saya izinkan saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada, apapun kondisinya. Satu hal Bapak Ibu yang harus kita tahu dan kita harus yakini, bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu. Amin. Haleluya, yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau merdeka dari hal-hal yang cemar Tuhan. Kami mau merdeka dari hal-hal mempunyai perasaan yang tumpul Tuhan. Kami mau merdeka dengan itu Tuhan. Kami mau punya rasa empati yang tinggi Tuhan. Kami mau menunjukkan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mau tunjukkan pada dunia. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu secara pribadi Tuhan. Melepaskan berkat buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Diberkatilah kami berlimpah-limpah.
apapun jadi usaha, pekerjaan jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami diberkati berlimpah-limpah, kami sehat, kami kuat Tuhan. Bila semua yang kami miliki, kekuatan, kesehatan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sudah terima berkat, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari Sabtu, besok Minggu, jangan lupa besok ibadah. Yang dekat di GB Arkadia, di Arkadia, ibadah di GB Arkadia. Ibadah 1 jam 7.50, disertai ibadah GC di lantai 3. Tapi kebetulan besok Minggu ketiga perjamuan kudus, jadi ibadahnya digabung di bawah di lantai 1. Jadi ibadah 1 jam 7.50, ibadah 2 jam 9.30, ibadah 3 jam 11:10. Nama Tuhan Bapak Ibu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati, shalom.